sanggarnya di mana deh? Katanya sih di kantor Lurah Meruya Utara ya. Ini dia kantor Lurah Meruya Utara. Coba yuk kita cari, kayaknya bener gak sih di sini? Kelurahan teman-teman. Coba aja cari. Boleh deh. Ada orang tuh. Pak, mau tanya. Oh iya. Sanggar Dian Sri Kandi itu di mana ya? Iya, Mbak David. Di sini nih, di sini. Ntar saya antar yuk. Yuk, saya antar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mewawancarai Babe David mengenai asal usul palang pintu. Tentang masalah palang pintu. Asal mulamu dan asal mulanya palang pintu itu sebenarnya banyak versinya, Neng. Jadi banyak yang bilang ya palang pintu itu cuma sekedar buat hiburan. Iya. Biar suasana rame. Tapi ada yang bilang ya palang pintu itu udah tradisi Betawi dari zaman dulu. Ya, dari zaman-zaman masih zaman POC itu udah ada palang pintu. Kenapa dibilang ada palang pintu? Karena waktu masih zaman-zaman POC, zaman Belanda itu, ya banyak sekali pada juragan-juragan tanah yang pada punya cewek cakep. Kalau enggak ngelamar tanpa ada palang pintunya, ngelamar palang pintu itu nggak bakal terjadi gitu. Nah jadi sejarah palang pintu ini nggak beda jauh sama sejarah asal mulanya Reok Ponorogo. Oh, jadi kurang lebih sama ya? Hampir mirip, hampir mirip gitu. Sebenarnya tujuan utamanya palang pintu didirikan tuh apa sih, Beh? Tujuannya palang pintu didirikan tuh untuk mempertahankan seni budaya ini tidak mudah punah. Gitu, karena generasi muda kita yang sekarang ini kan udah lebih fokus ke budaya-budaya lain. Betul. Nah, itu kan. Nah, kenapa saya juga berambisi untuk menyemangati pemuda-pemuda Kampung Tiga Suku ini untuk melestarikan seni dan budaya. Karena di tahun 2011 saya berambisi sampai tahun 2016. Nah, di tahun 2010 pernah terjadi seni budaya bangsa kita, seni budaya saudara kita dari Ponorogo pernah mengklaim sama anak Malaysia dari negeri jiran. Oh iya, benar. Nah, disitulah saya berambisi sama anak-anak untuk mendirikan Sanggar Dian Sri Kandi. Babe ini di sini tuh sebagai pemilik atau hanya pelatih? Kita di sini termasuk ya di wilayah utara ini termasuk ke pemiliknya, tapi untuk wilayah lahannya emang kita memakai lahan Pemda. Nah, tapi kita sudah diserahkan sebagai ketua dan pengelola dan pelatih juga. Kalau boleh tahu Babe ini bisa jadi ketua palang pintu ini tuh latihannya tuh di mana sih? Nah, jadi waktu tahun 2011 itu saya latihan dari sanggar yang satu ke sanggar yang lain, ke padepokan satu ke padepokan yang lain, itu aja. Nah, tapi saya fokus sama guru besar saya di daerah Cidodol yang bernama Bang Jamal. Nah, itu alirannya Beksi, nama Beksinya Soleh Pacet. Nah, Soleh Pacet ini belajar ke daerah Dadap sama guru besarnya. Nah, kita belajar sama Bang Jamal. Nah, saya punya anak putri satu-satunya itu Dian. Nah, itu juga saya ajarin. Jadi nasabnya biar jelas gitu. Jadi beksinya di sini tetap beksi Soleh Pacet kita pakai. Balik lagi ke palang pintunya nih, Be. Biasanya palang pintu itu dipraktekin dalam kegiatan apa sih? Terus tujuannya, maksud dari diadakannya palang pintu dalam kegiatan itu apa sih? Jadi kegiatan palang pintu itu pertama ya untuk membuat suasana lebih ramai. Kedua biar generasi muda kita ini betul tahu oh seni budaya Betawi ternyata masih ada. Nah, ketiga memang ya dari dulunya tuh palang pintu ada gitu. Iya. Seperti di kegiatan apa biasanya palang pintu itu ditampilkan? Oh, ditampilkannya acara-acara hajatan, lamaran, nikahan, terus acara-acara event-event besar lah, gitu sering terjadi kayak gitu. Berarti kan kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Babe kasih tahu itu hajatan ya. Tapi kalau selain hajatan tuh ada gak sih Be acara lain yang memakai palang pintu? Ada pernah.
Waktu itu kita terjadi tahun berapa ya? Orang pulang kampung pakai palang pintu, saya bingung itu temanya. Itu pernah. Orang pulang kampung tapi mau pakai palang pintu. Pernah juga terjadi. Kayak begitu pernah. Jadi palang pintu tuh nggak selalu identik dengan pernikahan ya? Karena yang kebanyakan orang tahu itu palang pintu tuh cuman identik dengan pernikahan. Iya, acara tertentu begitu ya. Kegiatan di palang pintu tuh kan yang kita tahu dan yang lainnya tahu tuh biasanya berpantun kan ya Be ya? Iya. Selain berpantun tuh palang pintu tuh melakukan kegiatan apa aja sih? Nah, selain pantun kegiatannya kita ya kan setiap anggota-anggota kita kan mempunyai keahlian pencaksilat. Nah, dari jurus-jurus itu kita kasih maknanya. Oh, jadi di mana jurus makna ini untuk menjatuhkan lawan dan di mana jurus ini untuk main seni. Jadi ada perbedaan. Jadi nggak bisa samain. Kalau untuk menjatuhkan lawan sangat bahaya sekali. Tapi kalau jatuhnya untuk seni kita kagak membahayakan lawan kita yang terjatuhkan. Nanti kalau enggak ini aja kita praktekin. Nah, kan ada anak laki nih. Boleh, Nanti kita kasih tahu ya untuk mematikan hal seperti ini. Tapi kalau di sini jatuhnya gini, udah bahaya. Kan kalau anak laki nih, palang pintu tuh ada yang cewek gak sih Be? Atau cuman emang palang pintu tuh dikhususkan untuk laki-laki saja? Nah sebetulnya palang pintu kebanyakan selama ini kan laki-laki ya. Iya. Tapi mulai dari tahun 2014 ketika saya main di Bandung, saya pertama sekali menjadi formula menurunkan cewek. Nah, Sri Kandi, kebetulan kita main di lingkungan keluarganya Ridwan Kamil ya, di daerah Taman Kupu-Kupu dan Cimahi. Itu kita pernah. Nah disitulah akhirnya sekarang sanggar-sanggar lain menampilkan Sri Kandi ya, bermunculan. Tapi sekarang Sri Kandi kita nih ya emang sudah waktu nonton. Gitu, saling bergantian. Sampai istilahnya untuk masang petasan ya, manusia petasan ini kebanyakan laki-laki. Tapi kalau Sri Kandi tetap ada ceweknya juga. Nah, nanti kita iniin aja. Kan katanya kalau Sri Kandi itu sudah mulai waktunya menonton ya. Anak-anak muda kayak kita nih Be. Ada gak sih Be yang kira-kira udah tertarik untuk misalkan nih nanya ke Babe, sanggar ini bisa ngelatih saya buat palang pintu gak? Kira-kira udah ada belum Be? Oh udah banyak. Anak-anak seumuran kita ini. Anak yang dari SMP, SMA kelas 1. Cuma kita di sini sistem melatihnya kita tidak maksain. Sewaktu dia sempat ya, ayo kita latih. Karena kita mempunyai tema, saya di sini untuk melestarikan budaya, tidak mencari murid, tetapi saya mencari orang yang mau belajar. Jadi ketika dia datang 2 orang, 3 orang tetap saya latih. Jadi di sini kita atas inisiatif sendiri. Berarti boleh dong Be kalau misalkan nih kalian dari manapun atau mungkin teman-teman kita dari SMA N47 Jakarta mau kesini untuk berlatih, untuk memiliki inisiatif untuk melestarikan kesenian, berarti boleh banget dong Be kesini. Siap, kita siap untuk berlatih karena kita mempunyai momen dan mempunyai tema budaya ini harus dilestarikan, Ya, bukan betul. dikomersilkan. Nah, jadi ketika orang-orang pada belajar kemarin juga saya kagak minta bayaran. Ya, ayo dah, yang penting lu mau, yang penting lu ada kemauan. Gitu. Latihan palang pintu itu hari apa aja sih Be? Kalau untuk jadwal latihan kita di sini setiap malam Senin. Nah, jadi setiap anggota yang sudah kita latih palang pintu harus mendapati jurus 4. Nah, jadi beksi. Di beksi itu jurusnya kan 12. Kalau dia belum sampai 4 jurus kita belum berani untuk melepas dia main palang pintu. Karena kalau udah 4 jurus berarti dia kan dari jurus 1, jurus 2, jurus 3 udah bisa menguasai. Oh, nih pukulan lawan di mana? Nih jatuhin harus gimana. Nah, jadi gaji masuk kita langsung latih. Mempelajari sejarah dulu, belajar silatnya dulu sampai jurus. Iya. Kan kalau beksi tuh yang kita tahu beksi itu kan silat ya Be. Berarti palang pintu tuh ada hubungannya juga dong Be sama beksi. Iya. Betul, memang ada hubungannya. Sama beksi, sama cingkrik, sama yang silat-silat yang lainnya juga ada. Itu karena memperagakan silat atau gimana Be? Satu memperagakan silat dan kedua juga emang untuk rencana buat melestarikan budaya. Jadi sebenarnya palang pintu tuh dia tuh mencakup hampir semuanya ya Be. Seni iya, bela diri iya gitu. Iya betul sekali masuk semuanya. Untuk bela diri, untuk seni, cuma ya ada perbedaannya gitu. Yang seni kita bedain, yang buat bela diri kita bedain. Jadi masing-masing ada versinya. Maksudnya ada kostum khususnya gak sih? Ada identik ya palang pintu, ada yang pakai baju hitam, pangsi biru, dan pangsi merah. Nah kalau pangsi merah itu termasuk salah satu pemain terakhir jawaranya. Benang Jawara apa Pak? Benang merahnya. Benang merah. Nah jadi
ya dia lah yang bakal bisa jatuhin lawan-lawan ini. Jagoan. Jagoannya ini keroyok. Nah kalau yang pakai biru biasanya lebih awal mainnya untuk buka bombang. Nah kedua untuk mulai mancing kemarahan sejawara. Nah ketiga baru tarung serius, dia pakai dikeroyok, main golok. Jadi setiap seragam tuh ada artinya masing-masing. Ada artinya. Jadi kalau misalkan nih palang pintu yang baru masuk tuh dapat seragamnya mungkin masih seragam awal. Nanti kalau misalkan dia udah mulai jago baru naik ke tingkat selanjutnya atau langsung dapat semuanya gitu, Be? Kalau untuk menggunakan kostum, kalau dia belum seperti kayak Sri Kandi kan 4 nih, dia memang udah layak memakai kostum merah. Karena kita harus bisa ngebedain yang mana senior dan yang mana junior. Tetap yang di bawah ini nggak boleh memakai kaos merah selama dia belum lulus 12 jurus. Karena kan yang Sri Kandi ini udah lulus 12 jurus, jadi dia lebih berhak memakai kostum merah. Jadi tergantung jurus yang sudah dikuasai baru berhak memakai kaos merah. Karena kan dia pelatih. Nah, terus Be, kalau buat panggilan palang pintu kan sekarang anak-anak muda nih biasanya nggak tahu nih palang pintu tuh apa sih. Soalnya kan kebanyakan main HP lah, terus cari-cari budaya-budaya asing lah. Jadi biasanya panggilan palang pintu tuh susah atau enggak sih? Kalau menurut saya selama ini lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja karena kita kebanyakan kita oper ke teman aja dah. Karena orang banyak peminatnya nih, Sri Kandi ini pemainnya cewek. Itu orang tertariknya di situ. Dan juga ketika istilah Sri Kandi bermain ini, orang malah kagak sungkan-sungkan nyawer tuh. Ada saweran 50.000, 100.000. Nah makanya tadi itu kita lihat aja, coba dibuka. Dan satu lagi nih, buat peminat baru yang mau latihan itu kita harus langsung ke sini, ke sanggarnya langsung atau gimana tuh Be? Ya langsung datang ke sanggar. Langsung datang ke sanggar, kita latihan fisik dulu. Nah ada itu kan berapa hari baru mulai naik dikit. Biasanya untuk berlatih menjadi palang pintu tuh butuh berapa lama sih, Be? Kalau untuk pemain palang pintu itu lama juga sih, ada tahunannya juga sih. Oh, bertahun-tahun ya? Karena kita identiknya dengan beksi kan. Beksi itu kita kalau ngejalan jurus beksi itu harus punya power. Jadi itu kalau kita power kita kurang ini kita belum masuk gitu, belum pas gitu, dilihat kagak enak gitu. Fisik belum bener. Jadi gimana sih mukulnya tuh. Jadi gimana itu enak pemukulnya? Mungkin Babe bisa kali ya abis kita wawancara latih Farel, Be. Boleh nanti kita ajarin bagaimana caranya golok ada di leher sudah nempel tuh ya kita biasa kan orang gitu kan baru todong, nanti kita kasih tahu cara ngambilnya gimana, itu perlu basic-basicnya aja. Ada berapa makna ntar kita kasih. Jadi guys, buat yang berminat kalian bisa banget ke Sanggar Dian Sri Kandi ini dan langsung bertemu sama Babe David, pakar palang pintunya langsung. Dan di sini kita juga nggak cuma palang pintu, tapi kita juga banyak kesenian-kesenian lain yang dilestarikan di sanggar ini. Nah di zaman sekarang kan generasi muda lebih tertarik kebudayaan barat atau luar seperti K-pop, Jepang dan lain-lain. Nah menurut pendapat Babe tentang generasi muda ini yang mulai nggak tertarik dengan kebudayaan Betawi ini gimana sih, Be? Karena Babe David mempunyai cara dan mempunyai teknik bagaimana caranya untuk menarik para generasi muda ini untuk melestarikan budayanya. Nah pertama, kita nggak pakai prinsip zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kita belajar silat emang betul-betul dipaksa sama guru-guru. Lo harus begini. Tapi kalau sekarang kita ngikutin murid. Nah lo ada waktunya kapan? Ayo. Jadi saya di sini nggak ada paksaan. Lu mau datang bertiga, mau datang berempat, ketika jadwal lagi datang, ya Bapak David latih karena ini jadwal. Jadi Bapak David punya cara gitu tekniknya. Ya lo bisa, lo lebih cepet dapetnya gitu. Nah terus cara Babe agar kebudayaan Betawi khususnya palang pintu ini tetap kelestariannya gimana sih, Be? Ya melestarikannya. Iya. Intinya ya kita kasih dorongan kepada generasi muda ini. Nah, intinya jangan pada patah semangat. Nah itu aja. Satu ya kedua dari babenya harus ngasih semangat terus. Nah kalau yang tuanya nggak ngasih semangat, yang muda ya enggak. Tapi kita yang sebagai yang lebih tua ini harus mencontohkan, oh iya Bapak David masih semangat walaupun tua, ayo kita lebih semangat lagi. Nah itu. Yang muda lebih semangat. Nah lebih semangat lagi.
Nah, yang terakhir, harapan dan saran Babe kepada anak-anak zaman sekarang terhadap palang pintu ini gimana sih, Be? Untuk harapan kedepannya ya, untuk harapan kedepannya saya ingin generasi-generasi pemuda ini, generasi-generasi bangsa ini jangan sampai kalah sama budaya-budaya lain. Salah satu contoh ketika budaya-budaya luar kan, kalau bisa kita tunjukin seni budaya bangsa kita ini harus ada di depan, gitu aja. Lebih bagus di depan. Mungkin ini cukup kali ya Be ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sanggar ini bisa makin terkenal Be. Jadi makin banyak orang yang punya inisiatif dan punya kepedulian tentang kebudayaan-kebudayaan kita, khususnya di Palang Pintu Be. Jadi biar Palang Pintu akan tetap terlestarikan sampai generasi kita melanjutkannya, dan mungkin sampai Babe udah waktunya nonton nih dan kita yang mulai aksi. Nah guys, boleh banget ya guys buat kalian yang mau melestarikan, yang mau bantu kita untuk melestarikan kebudayaan ini, kalian bisa banget datang nih ke Sanggar Dian Sri Kandi dan langsung bertemu dengan ahlinya, Babe David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita di sini mau nyaksiin Farel latihan palang pintu. Kita lihat Sama yuk. Babe David. Kita lihat yuk. Wah, keren banget deh bisa. Hampir pukul loh, ngagetin aja. Wah, keren banget itu bisa diajarin nggak Be jurusnya, Be? Jurus apa nih? Ya yang tadi. Oh, lu belajar silat? Iya, masih belajar apaan tahu. Semangat kagak nih? Semangat lah. Mau lagi cari aja nih anak-anak muda kayak begini. Ya udah Be, sekarang ajarin dah Be, pokoknya Be. Gimana Be caranya Be? Lu belajar mukul gua. Sebelumnya kamu boleh gak sih kenalin diri kamu? Oke, halo semuanya, nama aku Radela Reina Azira. Kalian bisa panggil aku Radela atau Dela. Dan aku dari SMA Negeri 70 Jakarta. Salam kenal ya. Salam kenal, halo Radela. Jadi Radela ini anak bulungan abis guys. Iya. Kan as we know nih, kamu kan di 70. Terus 70 tuh kan terkenal banget kan ya Radela, kayak
mungkin dia tuh letaknya di tengah kota atau mungkin di tengah dekat pusat kota. Kayak sekolah kamu ke stasiun MRT berapa sih? Nggak jauh kan? Terus di sini kamu kan juga nari kan ya, nari tradisional. Itu gimana sih cara kamu ngejaganya? I mean kayak dengan lingkungan sekolah kamu dan mungkin lingkungan pertemanan kamu yang kayak gitu, yang ada di kota, dan itu kan pasti kan udah terkenal dengan modernnya kan. Dan di zaman sekarang kayak penting banget buat ngelestariin budaya lokal, kayak contohnya tari topeng Betawi ini. Buat kamu sendiri gimana sih kira-kira ngejaganya biar tetap konsisten buat terus ngelestariin? Kalau menurut aku sih bisa mengadakan penyuluhan mengenai tari Betawi lainnya ke sekolah-sekolah supaya dapat menarik minat anak-anak sekolah untuk menarikan tari Betawi. Atau mungkin ada ya perform gitu. Kalau buat Radela sendiri udah berapa tahun sih nekenin diri di tari topeng Betawi atau mungkin tari Betawi lainnya? Sebenarnya aku tuh baru menyukai dunia tari tradisional Indonesia tuh kurang lebih 1 tahun. Oh berarti baru ya? Kurang lebih pas pandemi gak sih? Oke. Karena kan dulu pas aku SD, aku pernah tuh ikut balet lah ya. Nah, tahun 2019 aku mulai tuh keluar karena aku kira aku mungkin jadwalnya udah padat gitu selama masuk SMP. Nah, udah tiba-tiba ada pandemi COVID, aku udah keluar dari les balet. Terus aku ngerasa hampa banget nggak nari gitu. Jadi mungkin aku mau coba sanggar. Lama-lama aku jadi suka sama tari tradisional. Jadi aku mulai nekunin. Kalau buat latihannya sendiri tuh kamu otodidak atau mungkin kamu ikut sanggar di luar? Sanggar, tapi kadang otodidak juga. Kalau di era modern yang kayak gini nih, acara-acara sekolah atau mungkin di sanggar itu tuh mereka lebih nekenin kamu buat nari tradisional atau nekenin kamu buat tari-tarian modern gitu. Terus kalau misalkan emang nekenin di tari modern tuh menurut kamu apa sih halusannya dan gimana tanggapan kamu as penari tradisional dan juga penari modern? Aku sih lebih ke tari tradisional ya, karena itu benar-benar melestarikan budaya kita banget. Kalau tari modern, nggak tahu ya, mungkin emang untuk just for fun menurut aku. Dan kalau aku nggak tahu ya, tapi aku kalau dengar dari berita-berita, kebanyakan sih tari tradisional tuh bisa bawa ke luar negeri gitu loh. Nanti ada festival misalkan di benua Eropa gitu-gitu kita bisa tampil. Tapi kalau tari modern aku nggak tahu banget. Rata-rata sih tari tradisional. Oh iya, I know. Aku suka ngeliat kayak kalau misalkan ada festival-festival gitu kan, biasanya tradisional kan yang dipanggil. Kalau menurut Radela sendiri nih, tari topeng Betawi itu masih terjaga gak sih kelestariannya? Karena jujur aja aku buat nyari narasumber gini nih susah banget, mau yang tua ataupun kayak yang seumuran kita, kayak aku nanya ke kamu kayak gini. Itu menurut kamu masih terjaga gak sih kelestariannya? As kamu juga ikut sanggar kan, di sanggar kamu sendiri tuh tari topeng Betawi itu kira-kira gimana? Kemungkinan masih terjaga ya, soalnya rata-rata sih kebanyakan pada mulai buat koreografi sendiri, tari sendiri gitu. Jadi mungkin kemungkinan tari topeng dasar Betawi itu masih terjaga. Masih terjaga, oke. Masih terjaga tapi mungkin kayak sekarang udah lebih ke itu kali ya, divariasiin. Jadi makanya kalau mau belajar yang original itu kadang nyari di internet itu susah banget. Karena rata-rata sudah dimodifikasi. Kan tadi kamu bilang nih banyak banget pada yang bikin Korea sendiri gitu kan.
menurut kamu ini penting nggak sih kalau misalnya generasi di bawah kamu itu pelajarinya itu yang benar-benar murni dari sananya, bukan yang udah diubah-ubah gitu sama. Setuju banget. Aku setuju banget harus belajar yang originalnya. Karena nanti yang originalnya yang bikin koreografi aslinya tuh mungkin kemungkinan mereka kecewa dengan mereka udah susah payah gitu bikin koreografi capek-capek, ternyata diubah-ubah sama orang lain, kostumnya juga semuanya gitu. Menurut aku sih itu penting banget kita pelajarin yang original, bukan yang dimodifikasi. Karena aku sendiri juga mau pelajarin tari topeng Betawi, tapi itu susah banget cari yang original karena rata-rata tuh udah dimodifikasi sendiri. Jadi alhasil aku nggak mau belajar sesuka hati aku aja. Aku harus cari lebih dalam lagi. Jadi kalau buat yang kau pelajarin sendiri ini yang di Sanggar tuh yang diajarin tuh mungkin yang udah dimodifikasi. Radela kan kalau kali ya? tari topeng itu kan identik sama topeng-topeng. Itu tuh gimana deh? Maksudnya tahu nggak sedikit yang kayak topeng warna merah dan lain-lain. Aku kurang tahu sih, mungkin ada perbedaannya dari biasanya sih dari kostum lah ya. Aku kurang tahu banget, aku belum pernah soalnya. Oke. Bisa oke, Del. Oh ya, kamu kan di sini selain tari topeng Betawi, kamu ada nari Betawi lainnya gak sih yang masih kamu Ya, ada. tariin sampai sekarang? Ada. Buat kamu nih as generasi muda yang seumuran sama kita juga, terus kebetulan yang ya famous lah. Ya. Kamu pinter juga nari. Menurut kamu penting gak sih buat melestarikan tari ini, dan dengan cara kamu tuh gimana cara kamu buat melestarikan dan kasih tahu nih ke teman-teman kamu? Karena jujur aja aku sama teman-teman aku lainnya tuh kita sama sekali nggak ada yang bisa nari topeng Betawi, nari Betawi ataupun tari-tarian lainnya. Di sini kita lemah banget. Dan buat kamu yang keren banget, di sini masih maksudnya selain nari modern kamu juga masih tari topeng Betawi. Itu gimana sih cara kamu buat kasih tahu ke orang-orang kalau kita tuh harus ngelestariin dan gimana caranya? Ya. Sebenarnya penting banget untuk melestarikan tari Betawi. Sebenarnya semua tarian Indonesia, tari Nusantara tuh penting banget di melestarikannya gitu. Nah kalau aku sih mungkin dengan cara aku post video perform aku di sosial media atau mungkin di status gitu. Dan sebenarnya kalau kalian nyadar itu banyak loh iklan-iklan atau lagu-lagu dengan pakaian adat Indonesia gitu. Itu pun juga bisa melestarikan budaya kita gitu. Yes, itu bener banget. Emang banyak banget. Cuman ya kayak yang kamu bilang tadi, kalau banyak banget yang dimodifikasi. Ya karena aku juga jujur aja aku nyari yang originalnya kayak, aduh ini gimana sih? Kayaknya dari gerakannya aja kayak kita udah tahu kalau itu dimodifikasi, dan ternyata dapat pengakuan juga dari kamu yang nari di Sanggar kalau tarian yang ternyata tersebar ini ternyata udah banyak banget yang dimodifikasi dan sangat beda dengan originalnya.